Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini hari Kamis kita bisa apa Bu? Kalau Senin kan nyenin, kalau Kamis ngemis Bu. Bisa bermajelis di tempat yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan di sini karena ini tempat yang baik. Hari Kamis juga termasuk hari yang baik karena hari Kamis itu salah satu hari di mana amal-amal kita diangkat ke langit. Apalagi yang hari ini alhamdulillah dalam kondisi puasa. Ya, kalau saya mau izin tidak puasa hari ini. Ya, karena tadi siang nemenin Ustadz, kalau Ustadznya makan saya nggak nemenin makan jadi nggak enak. Niatnya pengen puasa, tapi kan ada tugas nggak jadi puasa. Ya. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini menjadi timbangan amal kebaikan bagi kita semuanya. Setiap langkah kaki yang kita ayunkan dari rumah ke tempat ini, ya, satu langkah mengangkat satu derajat dan satu langkah yang lain menghapuskan satu kesalahan. Dan selama kita berada di tempat ini sampai nanti kita pulang, maka kita terhitung dalam kondisi beribadah dan para malaikat yang jumlahnya sangat banyak, hanya Allah yang tahu, mendoakan kita dengan doa yang terbaik. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni yang hadir. Ya Allah, berikan rahmatmu kepada yang hadir. Insya Allah. Ini kita kira-kira pulangnya jam berapa? Jam 5 apa setengah 6? Apa jam 7? Iya. Ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi kita sore hari ini tadi dibilang ngeri sedap. Ya, padahal sebenarnya nggak perlu ditakuti, Bu. Kematian itu sesuatu yang pasti. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Semua orang tuh mesti. Ya, tidak ada yang akan selamat dari yang namanya kematian. Semuanya pasti mati. Ya. Yang sakit maupun yang sehat, ya. Yang miskin maupun yang kaya, yang muda maupun yang tua, ya. Kalau sudah tiba ajalnya pasti akan mati. Sebenarnya kalau sudah mati itu tenang, Bu, ya kan, Bu? Kalau sudah mati tenang kan? Orang kan bilang sudah meninggal semoga tenang di sisi Allah. Sudah tenang. Kenapa orang yang meninggal itu disebut tenang? Karena sebenarnya dia sudah lepas dari segala macam ujian hidup. Kalau orang masih hidup itu masih kena ujian. Kalau udah mati, udah selesai. Ya, dia tidak akan lagi terkena ujian kehidupan karena sudah mati. Nah, karena itulah kemudian, karena kematian ini sesuatu yang pasti, maka selayaknya setiap muslim itu nggak perlu takut dengan mati. Ya, takut nggak Bu kira-kira sama mati, Bu? Enggak ya.
Kalau malam ini dijemput siapa? Yang lain dulu dah. Yang lain. Ya. Jadi sebenarnya tidak perlu takut. Kenapa? Sejauh apapun kita lari, ya, sekuat apapun tembok tempat kita berlindung, ya, sebanyak apapun harta yang kita miliki, kita nggak akan pernah mampu menahan malaikat maut. Bahasa Al-Quran dalam surah Al-Jumu'ah, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ketahuilah, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya. Manusia itu lari dari kematian, takut mati. Jujur aja, saya juga takut mati sebenarnya. Ya. Tapi fa innahu mulaqikum. Kematian itu yang akan menghampiri kita. Ya. Jadi mau lari kemanapun gitu kan, tetap kematian itu akan menemukan kita. Ya. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, dalam ayat yang lain, meskipun kalian berlindung di dalam buruj. Buruj itu ya bangunan yang kokoh, yang tebal, yang kuat, tetap mati. Nggak mungkin selamat. Ya. Nah, karena kematian itu pasti, sebenarnya ya kita ini nggak perlu takut. Ya. Takut karena mati wajar, karena takut belum bawa bekal. Tapi tidak selayaknya takut, kenapa? Karena mesti mati. Yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri menghadapi kematian. Ya. Kalau kematiannya itu pasti, tapi apa setelah kematian ini yang nggak pasti. Ya Bu ya. Kematiannya pasti, tapi apa yang ada setelah mati itu yang belum pasti. Karena manusia ketika dia mati, maka dia berada di antara dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia mendapatkan nikmat kubur. Kemungkinan kedua, dia mendapatkan siksa kubur. Nah, itu yang tidak pasti itu. Itu yang harus diusahakan. Itu yang harus dipersiapkan. Itu yang harus kita benar-benar berikhtiar. Kita diberikan oleh Allah kesempatan dan peluang untuk berikhtiar. Ikhtiar itu apa artinya, Bu? Usaha. Ya. Kalau ditanya ibu-ibu pengen dapat siksa kubur apa nikmat kubur? Nikmat kubur. Tapi usahanya apa? Apakah kita sudah punya usaha, upaya, ikhtiar untuk mendapatkan nikmat kubur, atau justru itu hanya muncul di lisan kita tapi diingkari oleh perbuatan kita? Katanya pengen dapat nikmat kubur, tapi kewajiban ditinggal. Sholat nggak dilaksanakan, bolong-bolong, ya, atau malah belas sama sekali, puasa ditinggal. Ya. Katanya pengen dapat nikmat kubur, tapi dengan orang tua durhaka, dengan suami durhaka, dengan anak tidak perhatian, dengan tetangga jahat, zalim, tangannya mengambil hak milik orang lain. Ini namanya perbuatan mengingkari lisan. Kalau ditanya pengen nikmat kubur, tapi perbuatannya menyelisihi, berarti itu bohong. Ya. Jadi matinya itu pasti. Dalam ayat yang pasti kita semua sudah hafal dan diulang dalam Al-Quran itu 3 kali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap jiwa, setiap nyawa pasti mencicipi yang namanya mati. Dha'iqatul maut, mencicipi kematian. Ya. Kematian itu prosesnya menyakitkan, Bu. Ada namanya proses sakarat. Jangankan manusia biasa seperti kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja mengalami sakitnya sakaratul maut. Mengalami sakitnya sakaratul maut. Padahal beliau manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu pun beliau merasakan namanya sakaratul maut. Apalagi kita.
Sehingga Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sampai mengatakan, dulu aku mengira kalau orang itu baik, orang itu soleh, proses kematiannya gampang dan tidak menyakitkan. Tapi setelah apa yang aku saksikan yang dialami oleh Rasulullah SAW, karena Rasul itu di detik meninggalnya ada di pangkuan Aisyah, kepalanya bersandar di dada Aisyah. Jadi beliau ini sangat tahu bagaimana proses wafatnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, setelah aku melihat apa yang dialami oleh Rasulullah SAW, aku tidak lagi mengharapkan kematian yang mudah dan menyenangkan. Artinya apa? Manusia proses kematian mesti menyakitkan. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pahala kalian kelak akan disempurnakan pada hari kiamat. Segala macam bentuk kebaikan, sekecil apapun, pahalanya akan didapatkan di akhirat. Begitu pula segala macam bentuk kejahatan, sekecil apapun, kezaliman sekecil apapun, didapati balasannya juga di akhirat. Anggap aja angin dulu, dari iklan ya. Nah, di sini jamaah rahimakumullah, ini surah Ali Imran ayat 185. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah sebenar-benarnya orang yang beruntung. Saya ulangi lagi, maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah sebenar-benarnya orang yang beruntung. Jadi mati itu pasti, kata Allah, ya. Dan pahala yang sempurna itu hanya kita dapatkan di akhirat. Sebagian kecilnya kita dapat di alam kubur bagi orang yang soleh. Begitu pula bagi orang yang tidak soleh. Kesempurnaan azabnya nanti di akhirat, tapi sebagian kecilnya dirasakan di alam kubur. Nah, maka kata Allah, kelak barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah yang disebut orang yang benar-benar beruntung. Oleh karena itu, ayat ini mengajak kepada kita, karena kematian itu sudah pasti, nggak perlu takut mati. Karena mau nggak mau, siap nggak siap, ya, punya bekal atau nggak punya bekal, kalau sudah datang ajal mesti mati. Dan setiap orang nggak tahu kapan kematiannya dan di mana tempat dia mati. Cara matinya pun nggak tahu. Yang perlu kita ikhtiarkan adalah, ayo kita siapkan bekal supaya kelak kita mendapatkan pahala di akhirat dengan sempurna dan termasuk orang yang beruntung. Nah, apa yang disebut dengan orang yang beruntung? Apa Bu tadi namanya? Orang yang beruntung adalah orang yang apa? Menurut surah Ali Imran 185, orang yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itu namanya orang yang beruntung. Ya kan? Kalau lawannya beruntung apa? Merugi. Jangan sampai jadi orang yang merugi. Ada orang begitu. Ya. Silakan. Baik. Nah, Ibu sekalian, oleh karena itu ada amalan-amalan yang perlu kita lakukan sebagai bentuk ikhtiar kita supaya kita mendapatkan pahala di akhirat dan juga mendapatkan nikmat di alam kubur. Makanya judulnya amalan penghibur di alam kubur. Ya. Apa di antaranya?
Ya, tentunya pertama melaksanakan yang pertama adalah keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, rukun iman yang 6 lah pasti. Syarat pertamanya itu yang akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur, syarat pertamanya harus beriman. Kalau tidak beriman, mohon maaf, tidak bisa. Iman saja tidak cukup, karena iman itu dibuktikan dengan satu, keyakinan dalam hati, dua, diucapkan dengan lisan, tiga, dibuktikan dengan amal. Maka harus ada amalnya. Amal pertama yang harus dilakukan adalah melaksanakan kewajiban. Melaksanakan kewajiban. Kewajiban kita kepada Allah, Bu, itu cuman sedikit. Setelah 2 kalimat syahadat, kewajiban yang kedua adalah sholat 5 waktu. Betul, Bu? Kedengeran ya, Bu? Dengar ya? Yang kedua adalah puasa Ramadan. Yang ketiga menunaikan zakat fitrah setiap tahun, zakat mal juga setiap tahun bagi yang mendapatkan kewajiban. Yang kelima melaksanakan ibadah haji jika mampu dan cukup 1 kali seumur hidup. Cukup 1 kali seumur hidup. Selebihnya dari itu adalah hukumnya sunnah saja. Jadi kalau kita mau paket hemat, cukup itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat fitrah. Punya duit berangkat haji, nggak punya duit ya udah, nggak usah. Selesai. Bisa masuk surga Pak Ustadz? Bisa. Ya. Yang penting pastikan kewajibannya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, biar diterima oleh Allah. Sholatnya jangan bolong-bolong, khusyuknya yang bagus. Puasanya juga begitu, Ramadannya yang full, ya jangan dibarengi dengan banyak menghibah dan lain sebagainya. Kira-kira bisa? Insyaallah ya, Bu. Ya. Kita ini sebagai manusia kadangkala kalau sholat kadang khusyuk, kadang enggak. Betul ya, Bu? Kadangkala tepat waktu, kadangkala molor. Gitu kan? Bener ya? Puasa kadang-kadang lagi bagus puasanya bisa jaga lisan, ya. Tapi kalau sudah banyak yang provokasi, nggak tahan juga lisan kita ini, ya. Karena itu kadang-kadang yang wajib itu tidak cukup. Kenapa? Karena tidak sempurna. Oleh karena itulah supaya yang wajib menjadi sempurna, kita tambah sama yang sunnah. Di antara fungsi amalan sunnah itu untuk memenuhi kekurang sempurnaan ibadah yang wajib. Jadi nanti di akhirat yang dihisab pertama sholat 5 waktu. Kalau sholatnya sempurna, aman, Bu. Tapi kalau tidak sempurna, Allah bertanya, periksa, ada nggak dia punya tabungan sholat sunnah? Tuh. Kalau ada, diambil itu sholat sunnah, menggenapi dan menyempurnakan sholat wajibnya. Nah, kalau dia cuma ngambil paket hemat, wajib aja, nggak punya tabungan sunnah, ya nggak ada yang buat nambal kalau ada kekurangan. Begitu juga dengan amalan yang lain. Ya, itu. Ini yang pertama. Yang wajib harus diutamakan. Ya, karena di zaman sekarang ada orang-orang yang memperhatikan amalan sunnah, tapi yang wajib diabaikan. Ini repot. Pak Ustadz, kalau 5 waktu itu udah biasa, kan udah harian. Saya sholatnya itu seumur hidup ya, cuman kalau Idul Fitri sama Idul Adha aja, kan jarang-jarang. Nah ini payah nih. Idul Fitri sama Idul Adha hukumnya sunnah. Nggak sholat pun nggak apa-apa. Yang penting 5 waktu. Tapi ada orang modelnya itu setahun sekali sholatnya, setahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Ini payah ini. Ya, itu nggak boleh. Jadi yang pertama memenuhi yang wajib. Ya, yang berikutnya jamaah rahimakumullah, di antara amalan-amalan yang dapat menjadi teman kita kelak di alam kubur adalah segala amal kebaikan
yang pernah kita perbuat saat kita hidup di dunia. Segala macam bentuk kebaikan yang pernah kita perbuat di dunia. Nah, ini hadisnya sangat terkenal, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika manusia meninggal, amalannya terputus kecuali 3. Pertama apa? Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun saleh, anak soleh yang mendoakan. Ini 3 perbuatan kebaikan yang dia lakukan saat di dunia. Semua kebaikan yang saat kita hidup kita menjadi penyebab terjadinya kebaikan itu, maka itu yang membawa manfaat bagi kita di alam kubur, bahkan saat kita sudah meninggal dunia. Ini disebut namanya amal al-muta'addi, perbuatan yang manfaatnya itu meluas. Jadi kalau ibu-ibu mau beramal, ya, alangkah baiknya memilih amalan yang manfaatnya itu jangka panjang. Sekali 2 kali beramal, tapi pahalanya bisa terus-menerus mengalir. Di antaranya sedekah jariyah. Kenapa disebut jariyah? Jariyah itu artinya yang terus mengalir. Ya, ibu-ibu sempat nyumbang karpet di masjid. Ini karpet paling tidak sampai beberapa tahun dipakainya. Ya, maka amalan ibu sekali amal nyumbang karpet di masjid, selama karpet ini terus dipakai, pahalanya terus ngalir. Dipakai sholat sekian banyak orang di sini, dipakai ngaji sekian banyak orang, dibuat belajar anak-anak misalkan, selama ini dipakai dimanfaatkan panjang. Ibu-ibu sempat nyumbang masjid, nyumbang keramik, nyumbang semen, nyumbang genteng, macam-macam. Jadi bangunanlah satu kesatuan seperti ini. Selama masjid ini dipakai, dimanfaatkan, pahala terus mengalir. Itu namanya sedekah jariyah. Ya, nyumbang Al-Quran kepada santri. Nah, ini Quran tolong dibaca ya buat belajar. Karena Quran itu anak itu bisa ngaji Quran. Gara-gara Quran itu anak itu hafal Quran. Yang Quran itu terus dibaca sampai dia mati, sampai diajarin lagi sama murid-muridnya. Nah, ini masuk sedekah jariyah, masuk juga nanti ilmu yuntafa'u bihi. Ya, begitu Bu. Jadi perhatikan amalan yang manfaatnya panjang. Sedekah makanan bagus, tapi makanan itu efeknya paling sehari semalam. Betul Bu. Ngasih makan orang nih, biasanya Jumat berkah tuh. Ngasih makan, dimakan sama orang, jadi energi buat ibadah. Sholat asar masih kuat, maghrib sampai isya, 3 kali sholat tuh. Ya, habis sholat orang udah lapar lagi, nyari makanan lagi dia. Jadi amalan kita ya berhenti sampai di situ. Begitu energinya sudah habis, selesai. Begitu. Berarti pendek nih. Tapi bukan berarti nggak bagus. Bagus tetap. Karena salah satu di antara amalan terbaik berbagi makanan disebut dalam Al-Quran. Begitu kan. Ya, tapi usahakan yang panjang. Awal ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Apapun ilmu yang ibu-ibu miliki, nggak mesti ilmu agama. Ya kan? Ilmu apapun yang bermanfaat. Ibu-ibu ngajarin anak perempuannya supaya bisa masak. Karena anaknya bisa masak, nanti kalau punya suami, masakin suaminya seneng. Siapa yang ngajarin? Ibunya. Ilmu yang bermanfaat, itu jangan diremehkan. Ibu-ibu punya keterampilan. Daripada ibu-ibu di komplek pada ngumpul-ngumpul ngerumpi, nggak ada guna, ayo dikumpulin latihan keterampilan. Ya, karena keterampilan itu ada 1-2 orang yang mahir sehingga dia kemudian punya usaha berdagang dengan keterampilan itu. Dengan itu dia bisa membiayai sekolah anaknya dan seterusnya, bayar utangnya. Ilmu yang bermanfaat. Jadi nggak mesti urusan ilmu agama. Karena di sini disebutkan secara umum ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang, apapun jenisnya. Jelas ya? Yang ketiga, waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan.
anak soleh itu juga sebab orang tuanya. Orang tuanya menjadi sebab kesolehan anaknya. Mungkin bapak ibunya tidak pinter ngaji, tapi bapak ibunya punya perhatian. Pokoknya kamu kalau habis asar harus ngaji. Nah, kalau tidak mau ngaji, pergi main, cariin, bawain apa bu? Sapu apa rotan? Ya, harus ngaji. Nah, kalau nggak ngaji, punya perhatian, sehingga anaknya tuh nggak mau harus, akhirnya dia ngaji. Ya. Terpaksa ngaji, nggak apa-apa, paksa dia ngaji waktu kecil, nanti kalau gede paham dia. Ya. Kenapa waktu kecil saya sampai dimarah-marahin, dikejar-kejar? Saya punya murid tuh gitu. Aduh, saya kalau pulang takut Ustaz, kenapa? Bapak saya galak, kenapa? Kalau saya nggak ngaji Ustaz, dicari kemanapun saya nggak akan dibiarkan kalau nggak ketemu, sampai ketemu. Udah ketemu, udah habis saya. Kalau nggak mau ngaji, main. Itu begitu. Ya da'ulah, kelak anak soleh ini akan mendoakan orang tuanya karena dididik dengan didikan yang baik. Tapi kalau anak itu tidak dididik dengan didikan yang baik, orang tuanya mati, ya sudah, dia bayar orang. Gak bisa dia mendoakan orang tuanya, gak bisa. Ya. Yang mau distelin murotal di kuburan orang tuanya, ya, gak bisa. Gitu. Nah ini bu, itu amalan yang kita menjadi penyebabnya. Ya. Apalagi diantaranya dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih. Di antara amalan yang akan ditemui seseorang setelah kematiannya. Yang pertama, ilmu yang pernah dia ajarkan kepada orang lain. Ilmu kebaikan apapun itu, apalagi ilmu agama. Yang kedua, anak soleh yang dia tinggalkan. Ini sudah kita jelaskan. Yang ketiga, mushafan warrothahu. Mushaf Al-Quran yang dia wariskan. Ya. Yang keempat, au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun. Makanya orang-orang Arab kalau bangun masjid nggak mau dia dicampurin. Dia maunya satu masjid atas nama ibunya gitu, satu orang. Jadi saya nggak mau ada yang lain. Pokoknya masjid ini satu, saya yang bangun. Nah, begitu. Apalagi au baitan li ibnis sabili banahu, atau rumah untuk disinggahi para musafir yang kemalaman. Jadi dia bikin rumah penginapan, ya kan, dikhususkan untuk para musafir-musafir yang kemalaman butuh tempat istirahat. Apalagi diantaranya au nahron ajrohu, sungai yang dialirkan. Sungai yang dialirkan. Makanya juga di antara yang terbaik itu mengalirkan atau membuat sumur. Di beberapa wilayah di daerah di negeri kita ini ada tempat-tempat yang kalau kemarau itu kering. Ya. Maka di tempat itu sumbangan yang terbaik adalah membuatkan sumur. Ya kan? Ketika sumur itu dipakai terus-menerus sampai puluhan tahun, mengalir. Ya, setiap tetes aliran airnya itu mengalirkan pahala kepada ibu yang beramal. Dipakai terus sampai sepanjang zaman. Itu dulu yang diceritain di masa Rasulullah SAW. Utsman bin Affan membeli sumur milik orang Yahudi. Setelah dia beli dengan harga yang begitu mahal, dia wakafkan untuk kaum muslimin. Sampai sekarang konon katanya sumur itu masih dimanfaatkan. Wallahualam tempatnya di mana, tapi artinya udah berapa tahun tuh? 14 abad lebih. Orangnya sudah meninggal, udah lama sekali. Tapi pahalanya tetap mengalir. Tuh, diantaranya. Apalagi au shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaqu min ba'di mauti, atau setiap sedekah yang dia keluarkan dari hartanya sendiri dalam kondisi sehat dan saat masih hidup, kelak akan ditemui setelah dia meninggal dunia. Oke, saat ibu-ibu, makanya ada sahabat bertanya, ya Rasul, sedekah terbaik itu yang bagaimana? Kata Rasul, sedekah terbaik adalah sedekah yang engkau keluarkan saat kamu dalam kondisi sehat dan saat kamu lagi pelit-pelitnya karena pengen jadi orang kaya. Tuh. Saat sehat-sehatnya, lagi semangat-semangatnya kerja, lagi pelit-pelitnya karena pengen jadi orang kaya, lagi hemat-hematnya gitu maksudnya. Ya.
Kenapa disebut sedekah terbaik? Karena dia melawan hawa nafsunya sendiri untuk bersedekah. Nah itu. Apalagi apapun, misalkan ibu-ibu yang di sini menginisiasi adanya majelis taklim, ya kan? Yang menginisiasi adanya kegiatan kebaikan di komplek ini. Ayo ibu-ibu yang punya kemampuan di bidang kesehatan, kita mengadakan cek kesehatan setiap sebulan sekali misalkan. Dan ya ibu-ibu kita ngadain donor darah sebulan sekali, yaitu inisiatornya, ya kan? Inisiatornya, selama nanti kegiatan itu terus dilakukan, dia dapat pahala terus, Bu. Walaupun yang punya inisiatif ini mungkin sudah uzur secara usia atau bahkan sudah meninggal dunia, tapi karena dulu yang mengawali adalah dia, pahalanya terus ngalir pada dia. Sebanyak apa orang yang mendapat manfaat, sebanyak itu pahala mengalir kepadanya. Itu namanya membuat sunnah hasanah. Membuat sunnah hasanah. Nah, kan ada hadisnya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat kebiasaan baik di dalam agama Islam ini, maka dia dapat pahala kebaikannya dan pahala orang yang mengikuti dan meneruskan kebaikannya. Ya. Tapi sebaliknya, Bu, barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah. Tadi ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Ada kebiasaan baik, ada kebiasaan buruk. Barang siapa yang membuat sunnah keburukan, maka baginya dosa dari keburukannya dan tambahan dosa karena ada orang yang mengikuti dan meneruskan keburukannya. Ini kalau di komplek ini ada yang punya inisiasi, yuk kita main kartu yuk. Nah, bapak-bapak tuh ngumpul main kartu, Bu. Ya kan? Habis main kartu awalnya nggak pakai duit, lama-lama kepengen juga pakai duit. Akhirnya taruhan. Nah, itu yang bikin kegiatan pertama kali itu, pertama dia berdosa sendiri, plus dibebankan kepadanya dosa orang-orang yang ngikuti dia. Nah kalau itu kegiatannya diteruskan setiap tahun, berarti dia panen tuh. Panen dosa. Itu namanya dosa jariyah. Ya Bu ya. Nah makanya pastikan kita ini banyak melakukan kebaikan. Karenanya kita melihat orang-orang yang mohon maaf Allah kasih hidayah, lalu dia bertaubat, ya. Maka kalau baik ini taubatnya itu benar-benar taubat serius dan bagus keislamannya, mesti jejak-jejak masa lalunya itu dihapus semua. Kenapa? Dia nggak mau masa lalu yang buruk itu ditiru sama orang lain, ya. Terus dia berusaha menebusnya dengan melakukan kebaikan. Selama dia masih hidup sampai mati dia melakukan kebaikan. Ada misionaris masuk Islam. Dulu sebelum Islam dia banyak menyesatkan, memurtadkan orang. Begitu Allah kasih hidayah ke dalam hatinya, masuk ke dalam agama Islam, dia menebus dosanya. Berusaha dia masukkan sebanyak-banyak orang ke dalam agama Islam. Ah itu maksudnya. Ya. Nah di sini Bapak ya, jamaah rahimakumullah, ya, itu namanya membuat sunnah kebaikan dalam Islam, ya. Begitu. Nah, biasanya kan di kita ini setiap tahun ada beberapa macam peringatan ya Bu ya. Apa di antaranya paling sering? Selain PHB, kalau PHBI sudah ma'ruf lah. Ya. Yang nasional apa biasanya yang paling meriah? 17-an. Ya. Kira-kira di 17-an itu biasanya ada lomba ya Bu. Nah, ada lomba yang baik, ada yang lomba, mohon maaf, beberapa postingan-postingan masyarakat kita ini ada yang lomba tidak etis sebenarnya. Nah itu yang bikin pertama siapa, terus diikut-ikutin. Nauzubillah min dzalik. Nah makanya pastikan nanti kalau ibu-ibu jadi panitia, selenggarakan lomba-lomba yang baik biar dapat pahala. Ya. Ngadain acaranya nggak masalah, tapi kalau acaranya kemudian berisi hal-hal yang tidak baik, ini yang jadi problem. Gitu ya. Nah. Baik, apa diantaranya jamaah rahimakumullah? Yang keberapa ini? Yang ketiga ya, tadi sudah. Yang kedua adalah amalan yang kita menjadi sebab terjadinya kebaikan itu. Yang ketiga ad-du'a wal istighfar.
yaitu doa dan istighfar bagi orang yang sudah meninggal. Kalau masih hidup, kita yang mendoakan. Tapi kalau kita yang sudah meninggal, kita yang butuh didoakan. Ya. Makanya dalam agama kita ini sebenarnya secara umum kaum muslimin yang hidup ataupun yang mati itu didoakan terus, Bu. Contoh, khotib Jumat itu kalau doa mesti nyebut Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum, yang masih hidup, wal amwat ataupun yang sudah mati. Didoain semua. Ya kan? Begitu pula imam sholat, kalau selesai sholat, zikir, doa, itu masuk juga tuh. Secara umum didoakan. Ya. Tapi kalau kita punya orang-orang yang istimewa, yang dekat, mungkin keluarga kita, anak kita, mungkin suami, ya, mungkin bahkan sahabat, saking dekatnya, walaupun sudah meninggal dunia kita ini, orang itu tidak lupa, masih terus mendoakan kita. Nah ini perlu kita punya orang-orang yang seperti ini, ya, yang senantiasa mendoakan dan beristighfar untuk kita. Beristighfar artinya memintakan ampunan untuk kita kepada Allah. Ya. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diceritakan, Rasulullah SAW suatu hari melewati mensolati seorang jenazah. Lalu Rasul berdoa, Allahumma gfirli hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunilah yang masih hidup di antara kami dan yang telah meninggal di antara kami. Dan itulah di antara hal-hal yang terus dilakukan oleh orang-orang soleh dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang. Ya. Bahkan sampai nanti di akhirat ada orang-orang yang kaget, Bu. Di akhirat kaget. Kenapa? Loh ya Allah, amalku itu kayaknya cuma nyampe segini. Kok sekarang saya dinaikkan derajatnya sampai setinggi ini? Maka dijawab, ini semua dikarenakan anakmu setelah kamu meninggal, dia terus memintakan ampunan, beristighfar untukmu. Ya. Jadi karena istighfar anaknya itulah yang membuat derajat orang tuanya di akhirat Allah naikkan. Nah, itu berarti nyambung sama anak yang soleh tadi, Bu. Anak yang soleh setiap saat dia ingat orang tuanya, dia mohonkan kepada Allah supaya Allah mengampuni orang tua. Ini anak soleh. Ya. Anak yang nggak soleh, orang tuanya belum mati udah ditanya warisan. Ya kan? Orang tuanya mati, yang diurus bukan jenazahnya, ngitung warisan. Ya. Orang tuanya udah dikubur, udah lupa dia, sibuk sama dunianya sendiri. Ya. Bistighfari waladika laka, disebabkan anakmu yang terus beristighfar, memohonkan ampunan untukmu. Naik derajat kita, Bu. Tuh, makanya banyak anak, banyak doa, Bu. Ustadz, kita nih udah nggak bisa punya anak lagi, banyakin cucu, Bu. Ya, target kalau anaknya 2, masing-masing suruh punya anak minimal 5. Jadi kalau 2, 10, Bu. Ya kan? Nanti cucunya pesenin, setiap cucu punya anak 5 kali, 50. Ya kan? Masya Allah. Ya. Banyakan kalau ngasih makan gimana? Nggak usah sedih, yang ngasih makan Allah, bukan kita. Orang tuanya cuma jadi perantara aja. Allahu Akbar. Ya. Jadi doa dan istighfar. Yang keempat tadi adalah sedekah. Baik sedekah, kalau tadi sedekah yang dilakukan sendiri waktu hidup, di sini adalah sedekah yang dilakukan orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal. Ya, ini yang keempat. Ya. Ini semua disepakati para ulama, sedekah atas nama orang yang sudah meninggal pasti sampai pahalanya. Ya. Tuh, ibu-ibu yang punya mungkin orang tua, saudara atau siapapun yang sudah meninggal, pastikan kalau
berbuat kebaikan, ngasih apapun ke orang, niatkan untuk mereka. Insya Allah pahalanya tetap untuk kita yang beramal dan juga nyampe kepada yang meninggal. Sekecil apapun, walaupun cabai 1 biji, misalkan ya, sesepele-sepelenya itu. Kalau dalam bahasa Quran, al-ma'un, sesuatu yang remeh. Ya. Al-ma'un itu kan Allah menghukum seseorang karena saking pelitnya, itu minjemin jarum aja nggak mau. Itu dalam penafsirannya, al-ma'un itu begitu, sesuatu yang ada orang disiksa oleh Allah karena saking pelitnya, tetangganya minjem jarum aja nggak dipinjemin. Coba tuh, keterlaluan nggak tuh? Ya. Nah itu sebaliknya, berarti kalau kita memberikan bantuan kepada orang sedikit saja, itu di sisi Allah ada nilainya. Ya. Kadang-kala yang begini-begini ini yang paling ikhlas, ya kan? Begitu kita keluarin kan kita nggak mengharap kembali itu. Justru kalau gede kadang kita mikir, orang itu udah saya kasih mulu nggak pernah balas, gitu ya Bu ya. Ya. Tiap hari nasi 1 piring, sayur sop 1 mangkok, kagak balik-balik. Jangan sopnya, mangkoknya aja nggak balik. Kalau sesuatu yang besar, biasanya kita di sini terganggu hatinya. Tapi kalau hal yang remeh-remeh itu biasanya kita tuh begitu keluar kita udah nggak bahkan udah lupa. Itu biasanya yang ikhlas-ikhlas yang begitu. Makanya kebaikan tuh sekecil apapun jangan diremehkan. Gitu. Ya. Ini sedekah. Jadi di antara amalan yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal, sedekah yang dilakukan orang yang hidup untuk orang yang meninggal. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal. Ya. Bolehkah aku bersedekah atas nama ibuku?" Maka Rasul mengatakan, "Boleh." Lalu dia bertanya, "Sedekah apa ya Rasul kira-kira yang terbaik?" Rasul bilang, "Sakyul ma", memberi minum. Kenapa Rasul mengatakan memberi minum sedekah terbaik? Karena di saat itu lagi susah air. Gitu. Nah kalau di negeri kita ini lagi susah gas, sedekah terbaik kasih gas. Iya, tergantung kondisi kekurangan. Begitu Bu. Kalau ada orang bangun rumah kehabisan dana, semennya nggak ada, maka sedekah terbaik kasih semen. Gitu Bu. Ada tetangga kita untuk makan ada, tapi anaknya nggak bisa sekolah karena nggak bisa bayar. Sedekah terbaik bayarin sekolahnya. Begitu Bu. Sesuai dengan hajat orang yang membutuhkan. Gitu Ibu ya. Gitu. Jadi Rasul bilang saat itu sakil ma, memberi air. Karena saat itu lagi susah air. Begitu. Ya. Ini sedekah. Nah, silakan nanti bentuknya apa saja. Ya. Yang berikutnya adalah puasa. Saya berpuasa, ya Allah, saya berpuasa, saya niatkan pahalanya untuk ayah saya yang sudah meninggal. Kebetulan ayah saya sudah meninggal. Boleh. Ya. Puasa. Ibu-ibu yang senang puasa Senin, senang puasa Senin Kemis atau Ayyamul Bid besok Ahad, Senin, Selasa, 3 hari. Ya, atau asal puasa saja. Ya, puasa mutlak namanya boleh. Dari Abdullah bin Abbas, datang seseorang kepada Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia dan punya utang puasa 1 bulan." Ini utang berarti puasa wajib. Bolehkah aku yang bayar puasanya? Nah, nih ada orang waktu Ramadan tahun kemarin sakit, gak bisa puasa, mungkin 10 hari, ya kan? Sembuh. Belum sempat bayar utang, meninggal, punya utang puasa 10 hari. Anaknya nanya kepada Rasulullah, "Kalau ini nggak 10 hari, sebulan, boleh nggak saya bayarkan utangnya?" Artinya saya berpuasa membayar utang ibuku. Rasul mengatakan, ya, kalau ibumu kira-kira punya utang duit sama orang, kamu bayarin, boleh nggak? Boleh, kata gitu. Sama juga begitu. Ibumu punya utang puasa, kamulah yang bayar. Kalau puasa, ulama bilang boleh kita yang bayar. Tapi kalau sholat nanti nggak bisa. Ya kan? Kalau puasa boleh.
Kalau sholat nggak bisa. Begitu. Ya, saya sempat juga membayar utang puasa bapak saya almarhum. Sempat sakit beliau. Pas di waktu-waktu beliau udah nggak bisa puasa karena sudah uzur, lansia kan nggak wajib puasa. Ya kita nggak bayar puasa tapi bayar fit. Karena emang udah nggak kuat puasa gitu loh Bu. Kalau tadi kan sakit dan sempat sembuh, dan sembuh itu dia harusnya bisa bayar puasa. Belum sempat dia bayar puasanya, keburu meninggal. Nah ini yang punya utang-utang puasa kemarin Ramadan, hati-hati Bu. Dibayar sebelum meninggal. Jadi kalau meninggal suruh bayar wasiat ya. Saya punya utang 5 hari, bayarin. Nah, bayar sendiri kalau masih sanggup. Ya, baik. Dari Ibnu Abbas juga disebutkan, datang seorang perempuan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya meninggal dan punya utang puasa nazar. Kalau tadi puasa wajib Ramadan, sekarang puasa nazar. Ibunya pernah nazar, nak, pokoknya kalau kamu lulus kuliah, ibu bakalan puasa seminggu. Nazar tuh, anaknya lulus beneran, harusnya dia bayar puasanya, nadarnya. Ternyata sebelum sempat dia membayar nadarnya, meninggal, punya utang nazar kan sama Allah. Nazar itu utang kita kepada Allah. Ya. Bolehkah aku menggantinya? Rasul mengatakan sama, puasalah atas nama ibumu, bayar nadarnya. Boleh. Ya, seperti itu. Yang berikutnya, yang keberapa Bu? 6 ya. Yang ke-6 ibadah haji. Boleh kan? Ini kan sudah lama kita tahu badal haji namanya. Boleh. Syaratnya yang membadalkan harus orang yang sudah pernah haji. Kalau ada di antara keluarganya, anaknya sendiri yang sudah pernah haji, nah silahkan, itu lebih baik. Jadi nggak usah bayar orang. Karena kalau anak sendiri sudah jelas ikhlasnya. Tuh. Kalau terpaksa harus membayar orang, ya bayar orang, nggak apa-apa. Ya. Dulu waktu masih hidup, orang tuanya, anaknya pengen menghajikan, belum mampu. Ternyata setelah orang tuanya meninggal, baru mampu. Ya kan, misalkan. Maka anaknya haji sendiri dan membayar orang untuk menjadi badal haji atas nama orang tuanya. Boleh. Ya. Ada hadisnya. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW, seorang perempuan, ya Rasul, ibuku bernadar melaksanakan haji, tapi belum sempat berhaji, beliau meninggal. Bolehkah aku berhaji atasnya? Rasul mengatakan, boleh, silakan berhaji untuknya. Boleh. Ya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, kamu dapat pahala hajimu dan juga hajimu nyampe pahalanya kepada ibu. Boleh seperti itu. Apalagi diantaranya yang ke-7, as-sholatu lahu, sholat sunnah yang dihadiahkan untuk orang yang meninggal. Sunnah ya Bu, bukan wajib. Tadi sudah saya katakan, kalau puasa wajib bisa digantikan, tapi kalau sholat wajib tidak bisa. Ya. Ustaz, Bapak saya punya utang sholat berapa? Dia sempat setahun nggak sholat misalkan. Berarti 5 waktu kali 365 hari. Gimana bayarnya? Gak bisa. Sholat wajib tidak bisa dibadalkan. Kalau puasa bisa. Sholat wajib tidak bisa. Ya, itu. Datang seseorang, ya Rasulullah, saya punya 2 orang tua yang dulu saya sangat berbakti kepadanya saat beliau berdua masih hidup. Sekarang setelah beliau meninggal, caranya saya berbakti kepada mereka bagaimana? Maka Rasul mengatakan, di antara bentuk berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal, kamu sholat untuknya, kamu puasa untuknya. Nah, di sini para ulama mengatakan yang dimaksud adalah sholat sunnah dan puasa sunnah. Hadiahkan pahalanya untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau kita mau sholat Allahu Akbar di sini, selain di dalam hati itu, ya Allah sampaikan pahalanya juga kepada orang tuaku yang sudah meninggal. Gitu. Jelas ya Bu ya? Yang berikutnya, yang keberapa ini? Terakhir Bu, saya sampaikan. Terakhir, yaitu ini yang kontroversial. Ya, mengirim pahala bacaan Al-Quran.
Kontroversial kenapa? Karena ada yang kontra. Sebenarnya jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan sampai. Jadi kalau kita ini baca surah Al-Fatihah, ingat sama, misalkan saya ingat bapak saya, ya Allah ampuni dosa bapak saya, ya Allah, Al-Fatihah. Itu sampai. Ya. Menurut mayoritas ulama. Ada sebagian yang melarang, ada. Ya, mengatakan tidak sampai. Ya, tetapi silahkan nanti sesuai dengan apa yang nyaman di hati ibu. Kalau ibu yakin sampai, lakukan. Kalau ibu tidak yakin sampai, ya nggak usah dilakukan, tidak apa-apa, ya kan? Insya Allah tidak termasuk perkara yang dosa tersebut, yang disebut sebagai bid'ah munkaron, nggak sampai segitunya, ya, tidak sampai segitunya. Ya sederhana saja, nggak perlu nunggu ngundang orang harus baca Yasin, nggak harus ngundang orang harus baca 30 juz, nggak, kita sendiri baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, boleh, ya kan? Bahkan ada sebuah riwayat disebutkan kalau engkau datang ke kuburan, ya, maka bacakan Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, ya. Insya Allah pahalanya nyampe kepada orang yang meninggal yang dikirim. Bahkan nggak cuma yang dikirim, sampai satu kuburan itu dapat semua. Begitu. Ya. Jadi ini disebut kontroversial karena ada yang meramaikan gitu maksud saya. Tapi sebenarnya secara umum orang Indonesia ini dari zaman dulu sampai sekarang mengamalkan. Bahkan nggak cuma di Indonesia, hampir mayoritas Muslim seluruh dunia. Gitu ya. Nah, maka tadi saya katakan kalau yakin sampai silahkan dilakukan tanpa harus mencela yang tidak mengamalkan. Karena kalau ada yang suka iseng, jadi anak durhaka, gak pernah kirim Fatihah sama orang tuanya. Jangan begitu, enggak. Dia gak meyakini itu sampai, ya biarin. Karena mungkin dia beramal dengan yang lain, dia banyakin sedekahnya untuk orang tuanya, mungkin saja begitu, gitu kan? Atau yang sebaliknya, kirim-kirim Fatihah kayak sampai aja, pede amat sih, kayak diterima aja amalnya, misalkan begitu. Ya nggak usah, biarin. Kalau dia meyakini sampai kok nggak apa-apa. Ya. Karena soalnya dia bisa balas tuh. Kalau nggak nyampe kan balik lagi mesti. Gitu. Kalau kita kirim surat, ya kan, zaman dulu, kalau nggak nyampe ke tujuan kan pulang lagi ke rumah kita, Bu. Jadi kalaupun kita sudah baca Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, macam-macam, bahkan 30 menghadiahkan kepada yang meninggal, kalau nggak nyampe minimal pahalanya buat kita sendiri kan. Terus kita ini kan anak dari orang tua kita. Kita ini kan bisa ngaji, ngerti agama. Salah satunya dulu juga faktornya adalah ada jasa orang tua. Selama kita berbuat baik, itu pahalanya ngalir juga buat orang tua sebenarnya. Begitu. Tanpa perlu memperdebatkan sampai nggak sampai itu, ya urusan itu kita nggak ngerti, masa nggak bisa dicek resinya nyampe nggak masalahnya. Kalau kita kirim barang resinya bisa dicek, oh sampai udah. Kirim Fatihah nggak ada resinya, nggak bisa dicek. Kalau yakin lakukan, nggak yakin nggak masalah. Insya Allah tidak termasuk perbuatan mungkar yang menyebabkan kita masuk neraka. Nggak sampai segitu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Intinya yang pertama, mumpung kita masih hidup, ayo perbanyak perbuatan baik dan amal soleh. Terutama amal soleh yang manfaatnya panjang. Tadi sudah kita sampaikan. Jadilah kita inisiator kebaikan. Jadilah kita pendorong kebaikan. Ya, dan sebaliknya, jangan jadi pendorong keburukan atau inisiator keburukan. Yang kedua, ya, kalau bisa kita ajarkan kepada anak cucu kita tentang amalan-amalan yang bermanfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia, kita ajarkan. Wallahu a'lam bishawab.